Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fauzia Nasution, NPM 1914370917 dari kelas reguler 1Q. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pemrograman Java NetBeans dengan dosen pengampu Ibu Supina Batubara, Eskom Mkom, Universitas Pembangunan Pancabudi. Pada video kali ini berisikan tutorial pembuatan aplikasi MDI menggunakan Java NetBeans. Di sini pertama saya membuat package baru terlebih dahulu. Search package, kemudian klik kanan, new, kemudian Java package. Nah, di sini package barunya saya buat MDI, kemudian finish. Kemudian dari package MDI itu saya klik kanan, new, JFrameForm. Kemudian class name-nya saya buat form utama. Kemudian finish. Kemudian lanjut ke bagian pendesainan tampilan. Nah, di sini pertama dibesarkan terlebih dahulu background-nya, kemudian mengambil desktop pane, diletakkan di ujung bagian background, kemudian dibesarkan ukurannya sesuai dengan ukuran background. Selanjutnya mengganti warna desktop pane dari bagian properties, kemudian background, diganti warnanya. Di sini saya ganti menjadi warna cyan. Kemudian mengambil item menu bar dari bagian palette. Kemudian klik kanan pada bagian menu bar tersebut. Kemudian add menu. Dibuat menu ketiga ini help. Kemudian klik menu file. Kemudian klik kanan, kemudian add from palette. Pilih menu item. Kemudian lakukan edit text pada menu item yang pertama tersebut menjadi new. Kemudian lakukan kembali add from palette, menu item. Yang kedua edit text menjadi keluar. Kemudian ke bagian edit, klik kanan, add from palette, menu item. Lakukan sebanyak 4 kali. Setelah selesai melakukan penambahan menu item, kemudian lakukan edit text pada menu item tersebut. Dimulai dari yang pertama diganti menjadi modul 2. Yang kedua diganti menjadi modul 3. Yang ketiga diganti menjadi modul 4. Dan yang terakhir diganti menjadi modul 5. Kemudian masuk ke bagian menu help. Lakukan hal tersebut lagi, penambahan menu item, kemudian edit text menjadi tentang. Kemudian setelah selesai melakukan edit text, lanjut ke tahap selanjutnya yaitu melakukan change variable name. Dimulai dari menu file dan menu item new diganti menjadi meet new. Kemudian menu item keluar, klik kanan change variable name diganti menjadi meet keluar. Kemudian lanjut ke menu edit, dimulai dari modul 2, change variable name diganti menjadi meet modul 2. Begitu pula dengan modul-modul selanjutnya. Kemudian setelah selesai melakukan change variable name, pindah ke tampilan source untuk melakukan coding.
Kemudian setelah selesai, pindah ke tampilan desain, pilih menu file, kemudian menu item new, klik kanan, events, action, kemudian action perform. Setelah selesai, kembali lagi ke tampilan desain, pilih menu item keluar, kemudian klik kanan, events, action, action perform. Kemudian setelah selesai, lanjut ke tahap pembuatan JInternal Frameform. Klik package MDI yang dibuat di awal, kemudian klik kanan, pilih new, kemudian pilih JInternal Frameform. Kemudian untuk yang pertama, di sini buat class name-nya if module 2. Kemudian finish. Lanjut pada tampilan desain, if modul 2 adalah kemungkinan modul 2, yang mana berarti isi dari tampilannya adalah modul 2 yang telah dibuat sebelumnya. Jadi lakukan cara gampang, yaitu dengan mengcopy paste dari modul 2 yang sudah dibuat sebelumnya. Dengan cara buka kembali modul 2, kemudian di bagian navigator ada JFrame, kemudian copy semua item yang tertera pada frame tersebut. Kemudian di copy, kemudian buka kembali tampilan JInternal if modul 2, kemudian paste. Nah, tampilannya akan otomatis tercopy paste di bagian tersebut. Begitu juga diulangi, melakukan new JInternal Frameform buat if modul 3, finish, kemudian buka kembali file modul 3 yang telah dibuat sebelumnya, kemudian melakukan copy paste dari bagian navigator. If modul ini dibuat sampai if modul 5 sesuai dengan yang tertera pada menu edit.
Kemudian setelah selesai melakukan hingga if modul 5, kembali ke tampilan form utama, kemudian kembali ke tampilan desain, pilih menu edit, kemudian pilih menu item yang modul 2, klik kanan, kemudian events, action, kemudian action perform. Setelah selesai melakukan coding pada modul 2, kemudian pindah lagi ke tampilan desain, pilih modul 3, kemudian lakukan hal yang sama, klik kanan, pilih events, action, kemudian action perform. Untuk pengkodingan pada modul 2 hingga modul 5 sebenarnya sama, hanya berbeda di bagian angkanya seperti if modul 2, form 2, pada modul 3 dibuat menjadi if modul 3, form 3. Jadi bisa di copy paste saja codingnya, kemudian diganti angka-angkanya atau nomor-nomor yang tertera pada bagian if modul dan form, sesuai dengan nomor modul yang sedang di-coding. Lakukan pengkodingan ini berulang hingga sampai di modul terakhir atau modul 5. Kemudian setelah selesai melakukan pengkodingan dan tidak ada yang salah, selanjutnya melakukan run project. Kemudian hasil projectnya sudah keluar.
di tes terlebih dahulu, pilih menu File, kemudian klik New, kemudian form baru akan keluar. Pilih menu Edit, kemudian modul 2 keluar, modul 3, kemudian lanjut modul 4, hingga yang terakhir modul 5. Aplikasinya berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.